Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pemikiran tokoh-tokoh dalam ilmu sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, Islahul Fikri dengan nomor BP 2010 83 2019, Leni Anindita 2010 83 2009, Muhammad Al-Qudri 2010 83 2007, Muhammad Saif Al-Islam 2010 83 2010, Nabila Syaira 2010 83 1021, Nova Ramadan 2010 83 2021, Nur Eliza 2010 83 1001, Syaira Atika Safarlin 2010 83 2037. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama, tokoh dan teori antropologi yang akan dibacakan oleh Liza. Di sini saya akan membacakan tokoh dan teori antropologi. Pertama ada William A. Haviland. Di sini William mengatakan antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Dalam buku antropologi, William membahas antropologi secara garis besar terdiri dari: pertama ada antropologi fisik, kedua ada antropologi budaya yang mencakup arkeologi, linguistik, dan etnologi. Dari bagian tersebut, William kemudian menjabarkannya ke dalam berbagai bagian yang meliputi: pertama ada evolusi biologi umat manusia, kedua evolusi kultural umat manusia dan kebudayaan dengan segala macam aspeknya. Selanjutnya ada Edward by Taylor. Taylor merupakan pendiri antropologi modern yang tujuan utama studinya yaitu mengembangkan kerangka kerja di mana evolusi budaya dapat dijelaskan asal-usulnya. Teori yang pernah dikemukakan Taylor yaitu hubungan evolusi dengan budaya primitif dan modern, dan animisme atau kepercayaan pada roh. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 3. James George Frazer. Ia merupakan murid dari Taylor. James seorang Skotlandia lulusan University of Glasgow dan kemudian menjadi profesor antropologi di University of Cambridge. Ia tipe antropolog yang berada di belakang meja, tidak melakukan penelitian langsung ke lapangan, namun menggunakan catatan-catatan etnografis yang dikirimkan para suster di seluruh dunia. Karya terbesar yang ditulis oleh Frazer adalah Golden Bough pada tahun 1900 yang berbicara tentang mitologi, magisme, dan perbandingan agama. Tokoh dan teori ekonomi. 1. Adam Smith. Adam Smith seorang filsuf moral dan pioner dalam pembangunan mazhab politik ekonomi. Berkebangsaan Skotlandia, Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia 5 Juni 1723 dan meninggal pada 17 Juli 1790 pada usia yang ke-67 tahun. Ia mendapatkan pendidikan di University of Glasgow dan kemudian melanjutkan di Balliol College, Oxford. Di antara karya pentingnya adalah The Theory of Moral Sentiments atau teori tentang sentimen moral, dan juga The Wealth of Nation atau kesejahteraan bangsa. Yang kedua ada Karl Marx. Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf, sejarawan, sosiolog, wartawan, dan juga aktivis sosial revolusioner Jerman. Lahir di Rhineland, Prusia pada 5 Mei tahun 1818 dan meninggal di London, Inggris pada 14 Maret tahun 1883 di usianya yang ke-64 tahun. Meskipun dikenal memiliki banyak talenta, Marx lebih tepat disebut filsuf ekonomi. Pemikirannya yang brilian merevisi pemahaman ekonomi klasik tentang buruh dan hubungannya dengan modal. Marx lahir dari keluarga Yahudi, melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas of Bonn dan Universitas of Berlin, di mana ia mulai tertarik pada filsafat Hegelian yang membahas tentang konsep dialektika atau hukum sejarah. Ia menghasilkan sejumlah buku yang terkenal, di antaranya Manifesto of the Communist Party atau lebih dikenal dengan Manifesto Partai Komunis tahun 1848.
Yang kedua ada Das Kapital, atau lebih dikenal dengan Kapital Critique of Politik Ekonomi, atau tentang moda. Sekedar informasi, pemikiran Marx bukan saja mempengaruhi pada pemikiran ekonomi, tapi hampir seluruh cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sejarah, politik, sastra, dan juga agama. Baiklah, untuk subjudul selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh dan teori psikologi. Yang pertama ada Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah pakar ahli syaraf berkebangsaan Jerman yang lahir di Moravia, Kerajaan Austria dan sekarang masuk kepada Republik Ceko pada 6 Mei tahun 1856. Kemudian hari ia menjadi perintis teori psikoanalisis dan psikologi pikiran. Di antara karya Freud yang terkenal adalah yang pertama ada The Three Essays on the Theory of Sexuality, atau lebih dikenal sebagai 3 esai tentang teori seksualitas pada tahun 1905. Yang kedua ada Obsessive Actions and Religious Practices, atau lebih dikenal sebagai Tindakan Obsesif dan Praktik Keagamaan tahun 1907. Yang ketiga ada Totem and Taboo tahun 1913. Yang keempat ada The Future of an Illusion, atau lebih dikenal sebagai Masa Depan Sebuah Ilusi pada tahun 1927. Beberapa teori Freud yang terkenal adalah yang pertama ada The Oedipus Complex, yang kedua Id, Ego, and Superego, yang ketiga Ego Defense Mechanism. Yang kedua yaitu Carl Gustav Jung, yaitu seorang psikiatris dan fisioterapis, dan Jung adalah pengikut Freud dengan ikut mengembangkan beberapa teori kejiwaan seperti yang pertama extraversion, artinya perasaan terbuka, bicara yang aktif, dan penuh energi. Lalu yang kedua introversi, yang artinya perasaan yang lebih pendiam dan menyendiri. Yang ketiga arketip atau pola dasar perilaku yang berulang, ketidaksadaran kolektif, kejiwaan kompleks, dan sinkrositas. Beberapa karyanya yaitu The Symbol of Transformation, lalu Two Essays on Analytical Psychology, lalu Civilization in Translation. Lalu next, tokoh dan teori filsafat. Yang pertama itu dari Ibnu Rushd. Tokoh filsafat Islam terbesar yang dimiliki dalam sejarah Islam dan memiliki pengaruh meluas tidak hanya di dunia pemikiran Islam tapi juga Barat. Nah, Ibnu Rushd lahir di Cordoba atau Spanyol. Ia dikenal sebagai penafsir paling otoritatif dari filsafat Yunani dan memperkenalkan dengan baik hubungan filsafat dengan ilmu lain, termasuk ilmu-ilmu keislaman. Melalui Ibnu Rushd, filsafat Yunani hidup kembali di dunia Eropa setelah sempat mati suri. Secara teknis, Ibnu Rushd tidak saja dikenal sebagai pemikir filsafat, tetapi ia menguasai ilmu kedokteran, hukum, dan matematika. Tokoh filsafat Kristen, Thomas Aquinas, termasuk dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Rushd. Lalu, teori Ibnu Rushd yaitu pemikiran epistemologi Ibnu Rushd, metafisika, dan tanggapannya terhadap Al-Ghazali. 2. Immanuel Kant, filsuf berbahasa Jerman yang lahir di Prusia 22 April 1724 dan meninggal di Königsberg, Prusia 1804. Ia juga dikenal sebagai filsuf abad pencerahan atau Aufklärung. Kant memulai pendekatan baru dalam ilmu filsafat. Ia mengatakan, kebenaran ilmiah itu bukan saja sesuatu yang ideasional, tapi juga bisa dicerap secara indrawi atau empirisisme. Bagi Kant, kebenaran ilmiah harus bisa dibuktikan secara empiris. Jika tidak, ia hanya menjadi pengetahuan metafisik seperti ciri pengetahuan agama-agama pra-modern. Di antara buku Immanuel Kant yang terkenal adalah yang pertama, Critique of the Pure Reason. Yang kedua, Critique of the Practical Reason. 3. Friedrich Wilhelm Nietzsche, tokoh besar filsafat yang menjadi titik perubahan dalam pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan secara luas di Eropa.
Ialah yang dianggap sebagai pendiri filsafat postmodernisme, membongkar model berfilsafat sebelumnya yang masih struktural dan dipengaruhi oleh filsafat agama atau agnostik. Ia membongkar segala kemapanan pemahaman dan sakralitas pengetahuan. Ia bicara tentang kekuasaan atau power yang terdapat di dalam pengetahuan. Di antara karyanya yang sangat terkenal adalah yang pertama ada Demikianlah Perkataan Zarathustra, yang kedua Pengetahuan para Lelaki, yang ketiga Melampaui Baik dan Buruk, yang keempat tentang genealogi moralitas. Selanjutnya, tokoh dan teori geografi. Yang pertama ada Bernhardus Varenius. Ia adalah seorang ahli geografi Jerman yang mengemukakan pendapat bahwa dalam geografi terdapat dualisme. Atas dasar inilah Varenius membagi geografi menjadi dua bagian. Yang pertama, geografi generalis, mencakup 3 bagian sebagai berikut. Terrestrial, yaitu pengetahuan bumi sebagai keseluruhan bentuk dan ukurannya. Falakiyah, yaitu membicarakan relasi bumi dengan planet dan bintang-bintang di jagat raya. Komparatif, yaitu menyajikan deskripsi mengenai bumi secara keseluruhan. Yang kedua ada geografi sosialis, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aspek langit, yaitu secara khusus membicarakan keadaan iklim. Yang kedua aspek permukaan bumi, yaitu menyajikan relief, flora, dan fauna di berbagai negara. Yang ketiga aspek manusia, yaitu membicarakan berbagai penduduk, perdagangan, dan pemerintahan di berbagai negara. Yang kedua ada Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt adalah seorang naturalis dan penjelajah berkebangsaan Jerman, memberikan batas-batas di antara ilmu pengetahuan dan membaginya ke dalam 3 golongan. Yang pertama, fisiografi, ilmu yang sistematik. Yang kedua, naturscience, penekanannya terhadap semua hal yang berhubungan dengan waktu. Yang ketiga, geonesi oder Weltbeschreibung, uraian tentang bumi atau dunia yang membahas mengenai persebaran pola keruangan. Berdasarkan tulisannya mengenai kajian geografi, Humboldt dikenal sebagai peletak dasar geografi fisika modern. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori politik dari Thomas Aquinas. Teori politik Thomas Aquinas meliputi 1. Pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik. Kedua, tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup, yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi, maka diperlukan pemerintah yang berbentuk monarki. 3. Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta, dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam, dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan hukum Tuhan. Yang kedua, Martin Luther. Teori politik Martin Luther meliputi 1. Teori politik reformasi, yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat. Kedua, kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara, menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja. Yang terakhir, kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati, yaitu gereja yang didirikan manusia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.